Lu pernah denger cerita serem ini nggak? Bayangin, misalkan lu ngekos di suatu kosan yang di seberang kamar lu itu adalah kamar yang angker. Kira-kira lu masih mau nggak ngekos di situ? Nah, gue punya cerita kayak gitu. Jadi, ini ceritanya kejadian sama seorang cowok yang namanya Pajar di tahun 2015-an. Dia tuh ngekos di satu rumah mewah gitu. Jadi bukan kayak kosan pada umumnya. Jadi, satu rumah dan 2 lantai. Di bawahnya tuh ada 3 kamar, sedangkan di atas ada 4 kamar. Jadi total ada 7 kamar gitu. Sebenarnya secara umum harga sewanya mungkin terlalu murah ya buat satu kamar kosan. Tapi ibaratnya di rumah itu tuh lu bisa pakai semua fasilitas yang ada. Jadi layaknya rumah yang udah ada ruang tamunya, ada TV gedenya, terus meja makan juga sama ada halaman juga yang luas. Jadi sebenarnya enak banget untuk secara umum. Murah, tapi kalau untuk standar yang segitu, tuh enak banget. Nah, rumah mewah ini itu ada di daerah perbatasan antara Jakarta Selatan sama Depok. Dan Pajar ini tuh kerja di daerah Fatmawati. Sebenarnya dia nyoba untuk ngekos di daerah rumah ini biar nggak terlalu jauh dari tempat dia kerja. Dan kata Pajar, lingkungannya juga nyaman, nggak padat karena rumahnya di dalam klaster gitu. Jadi oke lah kondisinya. Pas Pajar pertama kali dia datang ke sana, emang rada sepi. Yang jaga kosan juga sebenarnya jarang banget ada. Jadi kalau misalkan lu mau datang ke sana, lu harus bikin janji dulu sama si penjaga kosan ini. Jadi ya cuma ada tukang laundry sama tukang bersih-bersih. Tapi mereka datang doang, nggak nginep di rumah itu. Nah, ada satu kamar di lantai 2 yang sengaja dikosongin karena memang nggak disewakan sama yang punya kosan itu. Nama yang punya kosan itu kita sebut saja Bu Yani ya. Nah, kadang-kadang Bu Yani datang ke kamar itu dan dipakai sama dia. Pajar sempat nanya ke penjaga kosan, Bu Yani ini tinggal di mana? Katanya dia tinggal di Jakarta Selatan, masih dekat-dekat sini. Jadi ini tuh salah satu rumahnya Bu Yani. Jadi posisi kamar kosong itu tuh ternyata seberang-seberangan sama kamar punya si Pajar. Di hari pertama dan kedua, semuanya lancar banget, nggak ada masalah. Dan seminggu pertama di situ tuh aman-aman banget. Jadi isi kosan ini tuh kayak saling kenal antar penghuninya, tapi yang nggak terlalu saling ngobrol juga. Emang di kosan ini tuh isinya orang-orang yang level kerjanya lumayan menengah, kayak manajer gitu. Nah, cuman isinya orang perantauan semua. Menurut mereka, dibandingkan sewa apartemen yang mahal, mending cari kosan yang nyaman dan cukup dekat sama tempat kerja mereka. Nah, pernah suatu hari, kebetulan si Pajar ini tuh pulang agak malam. Karena dia emang kerja kayak event organizer gitu. Jadi kerjanya ya hari ini dia lembur, terus besok dia bisa libur atau bisa masuk siang. Nah, si Pajar ini sampai kosan sekitar jam 12 malam. Pas dia sampai di kosannya, kamar di depan kamarnya itu tuh agak kebuka pintunya. Terus dia ngeliat ada ibu-ibu rada tua di situ. Nah, dalam hati dia mikir, oh mungkin itu Bu Yani. Secara posisinya si ibu-ibu ini di dalam kamar itu munggungin Pajar. Dan Pajar juga gak pernah tuh ketemu sama Bu Yani. Jadi gak pernah ngeliat wujudnya kayak gimana. Basa-basi dong si Pajar, secara ada yang punya rumah. Malam Bu. Terus dalam kamar itu si ibu-ibu ini balik badan, tapi malah langsung nutup pintunya. Jadi gak nyapa balik ke Pajar. Tapi udahlah, Pajar gak ngambil pusing dan milih masuk ke kamarnya. Udah tuh, besokannya Pajar bangun rada siang dan suasana kosan pastinya sepi. Dia langsung ke bawah ke ruang makan. Di sini Pajar ketemu sama mbak-mbak tukang cuci. Nah, si mbak ini basa-basi lah nanya, "Nggak kerja Mas Pajar?" Dijawablah sama si Pajar ini, "Enggak Mbak, saya libur hari ini." Nah, Pajar ini kan emang anaknya hobi masak ya. Dia seneng banget ke dapur. Jadi dia masak goreng ayam lah. Pajar yang sambil masak lihat si mbak bolak-balik aja. Akhirnya nanya, "Mbak, semalam Bu Yani kesini ya?" Si mbak cuma jawab, "Oh iya kali Mas, saya kurang tahu juga." "Iya Mbak, soalnya semalam saya lihat Bu Yani ada di kamar atas, seberang kamar saya," jawab si Pajar. Nah, dengar Pajar ngomong kayak gitu, muka si Mbak kayak nggak nyaman gitu sama obrolan ini. Entah kenapa, jadi kayak Pajar tuh ngerasa si Mbak agak menghindar buat bahas Bu Yani. Ya udahlah, dalam hati Pajar pun tuh mikir, oh mungkin gue terlalu kepo kali ya, kayak nyari tahu ini yang punya siapa dan ikut campur urusan Bu Yani. Pajar lanjutin masak dan makan di sana tanpa ngomong apa-apa lagi. Nah, menjelang mau maghrib, pas Pajar lagi mau ambil minum di dekat dapur, dia ketemu nih sama Mas Adi.
Di sini Mas Adi itu tugasnya sebagai penjaga rumah kos. Karena masih penasaran, ditanya lagi sama Mas Pajar ini ke Mas Adi. "Mas, semalam Bu Yani tidur di sini ya?" "Wah, aku nggak ngerti Mas, maksudmu gimana?" Kata si Mas Adi ini. Si Pajar ceritain lah kalau tadi malam dia tuh ngeliat ibu-ibu di kamar sebelah kamarnya. Anehnya di sini Mas Adi bilang, "Oh gitu, ya Mas, nanti habis makan ngobrol di depan Mas, mau nggak?" Sambil ngerokok di depan pagar. Nah udah tuh, sambil di depan pagar mereka ngerokok lah. Mas Adi bilang, "Mas, coba ceritain lagi." Nah si Mas Pajar ini ceritain lagi kan tuh. Udah ngedenger ceritanya Pajar, Mas Adi ini bilang, Mas lagi capek kali. Bu Yani tuh nggak ke Jakarta Mas. Dia jarang banget datang, dan datangnya juga paling di hari tertentu aja." Si Pajar tuh ngedenger kayak gitu. "Oh yaudahlah, apa mungkin gue lagi kecapean kali ya?" Dan benar kata Mas Adi. Di sini Mas Adi minta buat lupain aja kejadian tadi malam. Pajar juga nggak mau ambil pusing dan anggap kata-kata Mas Adi itu ada benernya. Keesokan harinya, pas Pajar kerja, dia pulang lebih malam, sekitar jam 12:30 malam. Pajar emang lihat pintu kamar sebelahnya ketutup, tapi dia ngedengar kalau ada orang yang lagi nyapu pakai sapu lidi. Tapi suaranya dari dalam kamar itu. Si Pajar sempat diam beberapa menit buat mastiin sumber suaranya. Pajar yakin betul kalau ada orang di dalam kamar itu dan lagi nyapu. Tapi apa iya ada orang nyapu pakai sapu lidi di dalam kamar tengah malam? Pajar yang masih bingung akhirnya masuk ke kamarnya daripada mikir yang enggak. Besoknya, lagi-lagi dari dalam kamar seberang itu dia ngedengar suara yang aneh. Kali ini bukan orang yang lagi nyapu, tapi dia ngedengar kalau dari kamar seberang itu kayak ada bunyi tembok dicakar-cakar hewan. Terus dia mikir kayak, udahlah, mungkin halusinasi dia aja. Nah, cuman ternyata sampai Pajar ini tiba-tiba di satu malam, dia tuh mimpi, dia tuh jadi kayak kebangun gitu. Terus pintu kamarnya dia itu kebuka, dan pintu kamar yang di seberang dia juga itu posisinya sama, kebuka juga. Di sini Pajar belum sadar kalau lagi mimpi, tapi menurut dia itu real banget. Di dalam mimpi itu, dia tuh berdiri di depan pintu kamarnya. Terus dia ngelihat ke kamar seberang. Pajar tuh ngelihat ada ibu-ibu yang udah rada tua, kayak yang dia lihat pertama kali di dalam kamar itu. Lama-lama si ibu ini tuh kayak ngedeket ke arah Pajar. Terus pas udah sampai depan Pajar persis, ibu tua ini ngebuka mulutnya sampai lidahnya ngejulur ke dada. Pokoknya panjang banget, dan rambutnya yang tadinya warna hitam tiba-tiba berubah jadi warna putih. Matanya juga merah, pokoknya wujudnya berubah, jadi serem banget. Dan Pajar tuh kayak dipaksa buat ngeliat. Dia nggak bisa merem, nggak bisa menghindar, apalagi kabur dari situ. Terus tiba-tiba nggak tahu kenapa pintu kamarnya Pajar tuh ketutup gitu aja. Buap, dan si Pajar langsung kebangun. Nah, ketika si Pajar ini sadar, dia akhirnya turun ke arah dapur. Niatnya mau ngambil minum. Di sini dia ngeliat kalau ada satu penghuni kamar lain, tapi posisi kamar itu ada di lantai 1. Kita sebut saja namanya Roni, yang kebetulan waktu itu Roni emang lagi ada di kosan. Roni yang lihat Pajar kayak orang bingung akhirnya nyapa, "Lu lagi sakit, Jar?" "Iya nih, lagi gak enak badan," kata Pajar gitu. Nah, yang bikin tambah bingung, si Roni malah ngomong gini, "Lu baik-baik aja kan? Kalau ada apa-apa cerita aja." Roni bilang gitu. Terus kayak Pajar ngerasa biasanya penghuni kosan di sini tuh jarang banget basa-basi, tapi Roni tumben nanya begini. Ditambah Roni ngajakin buat ngopi di warkop depan. Berhubung si Pajar juga masih takut, dia akhirnya mau tuh ikut ajakan si Roni. Di warkop inilah Pajar langsung ceritain semua kejadian-kejadian aneh, ditambah mimpi yang baru saja dia alami. Setelah Pajar ini udah cerita, menurut keterangannya si Roni tuh bilang, "Gue juga tuh sering dengar suara-suara dari kamar itu. Nah, cuma gue kan gak mau ambil pusing." Roni juga cerita kalau dulu sempat ada satu orang yang nempatin kamar si Pajar ini, namanya Rusdi. Tapi dia cuma bertahan tuh beberapa minggu doang. Lalu tiba-tiba cabut gak ngomong apa-apa, tanpa pamit sama kita-kita di sini. Roni juga bilang kalau semalam pas dia mau keluar kamar, dia lihat Pajar diri mematung di pintu kamarnya. Jadi semalam tuh si Pajar bukan mimpi, tapi kenyataan. Dia ketemu sama sosok ibu-ibu tua di seberang kamarnya. Menurut Roni, kamar depan Pajar tuh emang gak pernah ada orang, dan Ibu Yani tuh
kalau misalkan datang di tanggal-tanggal tertentu dan di hari-hari tertentu juga. Kayak malam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon. Si Roni ini udah gak curiga, kayaknya sih kamar itu tuh emang ada sesuatu. Dengar penjelasan Roni kayak begitu, si Fajar nanya dong, lu gak serem apa setelah kejadian aneh begitu? Balik lagi, Roni emang tipikal orang yang gak ribet. Jadi selama dia nyaman dan gak diganggu, ya udah bodo amat bagi dia. Tapi Roni juga bingung, kenapa cuman Fajar yang mereka teror, sedangkan penghuni yang lain enggak. Mereka berdua pun akhirnya sepakat buat ketemu sama orang pintar, ya minta saran atau solusi buat teror yang dialami sama Fajar ini. Nah, ternyata orang pintar itu bilang kalau rumah Bu Yani itu memang dibangun dari hasil menggandakan uang sama iblis. Jadi dengan cara ini Bu Yani itu menjadi kaya raya. Tapi sebagai salah satu syaratnya, dia harus nyiapin satu ruangan, tempat dia ngejalanin ritual pesugihan. Dan mungkin beberapa properti yang dimiliki sama Bu Yani ini pastinya punya satu ruangan untuk tempat dia memuja iblis. Akhirnya setelah itu Fajar ini sebenarnya cukup bertahan lama nih, kayak sekitar 6 bulanan di kawasan itu. Karena setelah kejadian itu Fajar juga bodo amat lah sama si kamar seberang ini. Kalaupun Bu Yani kesana, Fajar tuh nggak cari tahu apa-apa. Bahkan dia nggak tahu tuh wujud Bu Yani tuh kayak gimana. Bener-bener kayak bodo amat. Tapi Fajar sama Roni selalu komunikasi berdua. Cuma mereka nggak cerita ke siapa-siapa, baik ke penghuni lain atau orang di kawasan itu juga, biar nggak bikin penghuni yang lain tuh takut. Tapi di bulan ke-6, Fajar menghuni rumah kos itu. Tiba-tiba dia kembali diteror sama sosok penunggu si nenek-nenek itu. Dan ada kemungkinan Bu Yani ini nggak ngasih makan makhluk itu. Soalnya udah lama juga, hampir sebulan Bu Yani nggak datang ke kosan itu. Karena seperti yang lu tahu, kekayaan Bu Yani ini dari menggandakan uang melalui bangsa jin, maka otomatis mereka juga harus diberikan sesajen dan ritual pesugihan. Setelah teror yang semakin sering, akhirnya Fajar udah gak sanggup nih buat tinggal di kamar itu. Fajar mutusin buat keluar dan cari kamar kosan lain. Mungkin cerita ini gak terlalu serem, tapi bisa kita ambil pelajaran bahwa sesuatu yang mewah namun berharga murah tidak selamanya menyenangkan. Sampai jumpa.